Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjadi Pratama, NIM 14 19 10 20 10 96 yang ingin mempresentasikan konverter DC to DC bagian resonansi atau bab 18. Selanjutnya, dari latar belakang resonansi tersebut, kita bisa diketahui bahwa efisiensi dari DC converter daya idealnya 100, sehingga daya keluaran dan daya masukan sama, atau dengan kata lain tidak ada daya yang loss atau losses daya. Dari DC to DC converter merupakan peralatan yang dapat mengkonversikan energi listrik dari tegangan searah menuju tegangan searah yang diinginkan atau yang terregulasi. DC to DC converter dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu penaik tegangan, penurun tegangan, dan penaik turun tegangan. Beban yang dipikul oleh konverter umumnya beban elektronik. Idealnya setiap beban mempunyai faktor daya yang sama dengan satu sama lainnya. Permasalahan dari resonansi di sini yaitu kenyataannya secara praktis efisiensi dari konverter lebih kecil 100%. Dan di samping itu beban yang dipikul oleh konverter menghasilkan faktor daya atau Kospi lebih kecil dari satu pada sisi tegangan arus bolak-balik. Untuk menghasilkan konverter DC ke DC dengan kerapatan daya yang tinggi, maka frekuensi pensakelaran dinaikkan. Naiknya frekuensi pensakelaran maka keperluan akan komponen reaktif menjadi kecil, akan tetapi akibat daya yang hilang pada saklar semikonduktor menjadi tinggi, terutama sewaktu turn on dan turn off, sehingga efisiensi disinilah yang menjadi turun. Untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu diadakan penelitian secara eksperimental dengan menggunakan metode Zero Voltage Switching atau ZVS pada saklar semikonduktor dalam meningkatkan efisiensi konverter DC to DC yang digunakan sebagai koreksi faktor daya. Untuk rangkaian DC to DC converter dapat menggunakan rangkaian RLC yang dapat membantu metode daripada Zero Voltage Switching. Dari yang dilihat dari rangkaian tersebut terdapat komponen yaitu kapasitor, induktor, dan resistor. Dari kenapa diperlukan RRC pada rangkaian tersebut? Ya, pada rangkaian tersebut ini ingin memiliki zero voltage switching atau metode zero voltage switching yang dimana voltage pada tegangan pada switchnya atau pada saklarnya ini bernilai 0 atau ideal. Pada series LCR, pada series rangkaian LCR, untuk input dari step input tegangannya itu dapat dikatakan Vs min V0 per P1 dengan inisial kapasitor tegangan itu V0. Maka didapatkan I omega T sama dengan Vs min V0 per P min V0 dibagi omega L kali E min tak hingga kali sin omega T, di mana omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikali 1 min S kuadrat. Omega 0 sama dengan 1 per akar LRCR. Alfanya yaitu sama dengan RC per 2 LR. Yang Z0-nya sama dengan 1 per LR per CR. Damping pada lambang seperti E tersebut ialah dapat dikatakan damping faktor, yaitu pentingnya pada kapasitor tegangan karena spesifikasi dari energi ini spesifikasi pada rangkaian LCR itu hanya setengah gelombang V0, maka dapat didapatkan rumus yaitu V0 omega T sama dengan Vs min V0 per damping faktor dikurangi Vi min V0 per P min V0 omega 0 per omega E min hingga cos omega T min theta, di mana tan theta sama dengan alfa per omega, dengan kata lain omega 0 kuadrat sama dengan omega kuadrat plus alfa kuadrat. Pada seri sirkuit resonansi frekuensi
impedansi kemungkinan rendahnya impedansi itu menyimpulkan bahwa Z sama dengan RC. Lalu dari kualitas faktor sirkuitnya tersebut kita definisikan bahwa Qs, yaitu Qs sama dengan omega 0 kali L per RC sama dengan setengah dikalikan setengah 1/2 damping faktornya sama dengan Z0 per RC. Untuk soal dari resonansi tersebut kita ketahui bahwa resonansi dari DC step down, tegangan step down, yaitu mengoperasikan di bawah ini bahwa frekuensi resonansi melalui beban sirkuit itu menggunakan sebuah step up transformator 1/2, NT sama dengan 1/2, di mana diketahui bahwa pada gambar 18.4a hal ini memproduksi sebuah output tegangan untuk armatur, yaitu tegangan tinggi DC motor bahwa pengambilan volt tegangan ini hanya sampai dengan 50 Hz. Hanya sampai 50 Hz untuk rectifiernya dan sebesar 340 volt DC dengan menggunakan LC DC pada filternya. Pada resonansi parameter rangkaian diketahui bahwa impedansi R sama dengan 100 mikrohenry, kapasitor sama dengan 0,47 mikrofarad, dan resistansi dari koilnya itu sebesar 1 ohm. Untuk 10 ampere armatur resistansi atau air load, maka hitunglah pertama ada sirkuit QNW0. Yang kedua, keluaran tegangan dan DC armatur, arus dan power yang diberikan. Yang ketiga, rangkaian kedua dari filter, kapasitor, tegangan, dan tegangan RMS-nya. Yang keempat, resonans sirkuit RMS AC current and kapasitor dari RMS AC voltage. Yang kelima, konversi dari rata-rata input current atau input arus dan juga efisiensinya. Yang keenam, arus AC serta input LC DC rectifier pada sebuah kapasitor filtering. Yang ketujuh, untuk H-bridge square wave switching frekuensi atau bisa disebut omega S dan omega 0-nya. Yang pertama, resonansi dari Q, yaitu Q sama dengan akar LR per CR dibagi dengan RC. Maka didapatkan 1/100 mikrohenry dan dibagi 0,47 mikrohenry per 1 ohm sama dengan 14,6. Untuk ketinggian dari Q, frekuensi resonansi dari sirkuitnya akan sama seperti di bawah ini. Omega akan sama dengan omega 0, yaitu 1 per akar LR per kali CR, dengan L-nya itu 100 mikrohenry kali 0,47 mikrofarad, yang didapat hasilnya 146 K radian per second. Dan untuk frekuensinya bahwa 146 K radian per second dibagi dengan 2P, yaitu didapatkan 23,25 kHz. Yang kedua, dari pernyataan 18,7 dapat kita simpulkan karena hal ini sirkuitnya tinggi. Tegangannya tinggi. Untuk I sama dengan 2 per Pi kali I sama dengan
8 per pi kuadrat. V kuadrat min NT kali V0 per J per RC sama dengan 8 pi kuadrat kali 340 volt dikurangi setengah V0 per pi dibagi 1 ohm. Maka dapat dihasilkan 0,81 kali 340 volt dikurangi setengah V0 pi. Catatan bahwa tegangan outputnya V0 per pi melewati DC dikupling kapasitor yang mempunyai yang pada rangkaian tersebut itu dinyatakan primary atau premier oleh NT, maka pada saat rasionya 1:2 didapatkan load current-nya yaitu I sama dengan 1 per NS kali V0 per pi dibagi R legal yaitu 2 kali V0 pi dibagi 10 ohm dengan hasil V0 pi per 5. Untuk menyelesaikan rumus yang masih belum di atas, maka dapat diberikan yaitu I sama dengan 0,81 kali 340 min setengah V0 sama dengan V0 per pi per 5. V0 456 V dan I sama dengan 91,2 ampere. Dan didapatkan RMS-nya itu 50,65. Untuk I sama dengan RMS itu diketahui akar I kuadrat RMS min I kuadrat S sama dengan 22 ampere per ampere RMS. Yang keempat ini untuk mencari V kapasitasnya yaitu I premier kali I XC yaitu I premier sebesar 101,3 dibagi 146 karadian per second dikali 0,47 mikrofarad. Didapatkan hasil 1476 volt RMS. Untuk ohmnya sendiri yaitu sebagaimana output power dibagi input power kali 100% efisiensinya yaitu 20,8 kW per 31 kW kali 100 yaitu sebesar 67,1%. Dapat dilihat di sini bahwa di semuanya diberikan yang telah dicari, maka kita dapat mencari ICC yaitu akar dari I kuadrat P RMS dikurangi akar kuadrat P average atau I rata-rata yaitu dimana akar 11,3 kuadrat dikurangi 91,2 kuadrat dan didapatkan 44,1 ampere arus AC. Untuk sekunderinya berarti dibagi 2 yaitu sebesar 2,22 ampere karena perbandingannya tadi 1:2. Untuk voltage across load resistance itu dapat diketahui V0 per VS sama dengan R ekuivalen berarti ekuivalen plus RC plus J omega L R min 1 per CR sehingga nantinya dapat didapatkan omega S sama dengan omega 0 itu sebesar 146 karadian per second. Nah, selesai. Kesimpulannya dari resonansi ini menurut saya pada resonansi tersebut apabila semakin besar akan mengakibatkan frekuensi tersebut besar. Namun apabila resonansinya itu kecil, maka frekuensinya akan kecil juga, yang akan menyebabkan switch tersebut dapat diatur sedemikian rupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.